warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan penelitian sejarah di Museum Fathahillah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kalista Maheswari. Saya Ranu Nuryanti Ajahra. Saya Anugerah Setio Pramono. Saya Fajar Edilia. Saya Zahira. Saya Sabina Isma Wardani. Saya Andini Adelia Nafisa. Saya Gendis Citra Azizah. Saya Senrahan Safwan. Saya Latiza Kibawa. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan penelitian sejarah di Museum Fathahillah dengan dua narasumber. Boleh tahu dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Arif dan Nama saya Monika. Dengan kakak Arif dan Monika. Untuk pertanyaan pertama untuk kakak Arif, bagaimana perkembangan tempat ini dari masa ke masa hingga menjadi seperti sekarang? Oke. Jadi Museum Fathahillah dahulunya itu dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 dipimpin oleh gubernur yang namanya Jenderal Johan van Horen. Lalu diselesaikan pada tanggal 10 Juli tahun 1710 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Nah, pada awalnya tuh gedung ini selesai dibangun itu dijadikan Balai Kota Batavia dan juga kantor Dewan Pengadilan. Nah, tidak sampai di situ. Lalu pada tahun 1925 sampai dengan 1942 gedung ini beralih fungsi. Waktu itu beralih fungsi menjadi kantor Gubernur Daerah Jawa Barat hingga tahun 1945. Nah, di tahun 1942 sampai dengan 1945 itu kantor ini juga beralih fungsi lagi nih. Menjadi pada saat itu sedang kedatangan penjajah dari negara Jepang. Nah, hingga akhirnya Jepang menduduki gedung ini dan gedung ini beralih fungsi menjadi kantor logistik dari Dai Nippon Jepang atau tentara Jepang di tahun 1945. Nah, bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945, gedung ini kembali beralih fungsi lagi. Ya, setelah kemerdekaan, gedung ini kembali beralih fungsi menjadi kantor Gubernur Jawa Barat kembali. Seperti itu hingga tahun 1952. Nah, di tahun yang sama, di tahun 1952 itu gedung ini beralih fungsi lagi. Menjadi kantor Komando Distrik Militer atau yang kita kenal sekarang itu Kodim 0503 Jakarta Barat. Nah, seperti itu. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1972 gedung ini resmi diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan renovasi dan perbaikan gedung selama hingga tahun 1974. Nah, di tahun 1974 gedung ini selesai direnovasi dan perbaikan, lalu hingga akhirnya pada tanggal 30 Maret 1974 itu dijadikanlah Museum Sejarah Jakarta oleh Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pertama, seperti itu. Jadi itu adalah perkembangan dari gedung ini dibangun sampai dijadikan Museum Sejarah Jakarta, dan dari tahun 1974 gedung ini terus sampai hingga saat ini dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Saya ingin bertanya ya Kak, tentang kapan dimulainya proses pembangunan tempat ini ya Kak? Oke, untuk proses dibangunnya tempat ini sama seperti tadi yang pertanyaan pertama.
Gedung ini dibangun itu pada tanggal 25 Januari tahun 1707. Lalu diselesaikan itu pada tahun 1710, tepatnya tanggal 10 Juli. Jadi bangunan ini kurang lebih memakan waktu selama 3 tahun untuk menyelesaikan bangunan ini. Masih ya Kak? Sebagai Kak, izin bertanya, kapan museum ini mulai resmi dibuka untuk umum? Oke, museum ini resmi dibuka untuk umum itu tepatnya pada tanggal 30 Maret tahun 1974. Siapakah tokoh atau kelompok yang berperan besar dalam membangun tempat ini? Tokoh yang berperan besar dalam membangun tempat ini tadi Gubernur Jenderal Johan van Horen, lalu diselesaikan oleh Gubernur Abraham van Riebeeck, itu yang masa kolonialnya. Lalu hingga akhirnya itu untuk dijadikan Museum Sejarah Jakarta itu berperan besar yaitu Gubernur DKI Jakarta Bapak Ali Sadikin. Terus Kak, Izin bertanya Kak, nomor 8. Apa koleksi paling bersejarah atau paling banyak menarik perhatian pengunjung? Baik, kalau untuk pengunjung biasanya yang paling tertarik nih untuk para pengunjung itu ada penjara bawah tanah, yaitu penjara bawah tanah laki-laki dan juga penjara bawah tanah wanita. Penjara bawah tanah laki-laki di sini memiliki 4 ruangan penjara bawah tanah laki-laki. Kalau wanita sendiri, yang laki-laki ada di sebelah situ, yang wanita di sebelah sini. Nah, kalau misalnya itu tuh ada lagi tuh ruang balkon ada di lantai 2. Balkon itu dulu tempat yang dijadikan para gubernur jenderal Batavia, yaitu yang menduduki bangsa Indonesia itu atau orang-orang tinggi Belanda. Nah, jadi dia menyaksikan tentang pembunuhan, yaitu pembunuhan memenggal para tahanan, misalnya para tahanan yang korupsi atau yang mengkhianati Belanda. Jadi di situ para petinggi Belanda menyaksikan untuk sebagai senang-senang mereka aja gitu. Nah, jadi di situ tuh yang paling menarik, ada ruang balkon dan juga ada penjara bawah tanah yang sangat diminati atau disaksikan oleh para pengunjung di sini. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak. Baik Kak, izin bertanya, sebelum difungsikan sebagai museum, bangunan ini merupakan bangunan apa Kak? Jadi sebelum adanya museum ini, kan museum ini dulu emang sudah ada sejak dulu dan juga masih asli gitu bentukannya juga. Jadi sebelum dijadikan museum itu balai kota, ada balai kota di sini yang digunakan oleh Belanda dan juga sebagai kantor Provinsi Jawa Barat, kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Nama aku Aidan. Idem bertanya, mengapa apa tujuan museum ini didirikan? Sebagaimananya fungsi museum itu dia tempat menyimpannya benda-benda bersejarah. Jadi Museum Sejarah Jakarta ini dia menyimpan seluruh benda-benda yang terkait dengan sejarah Jakarta. Idem bertanya lagi, kalau untuk koleksi museum di sini ada yang dari luar atau emang asli dari daerah sini? Ada sebagian yang dari luar, ada juga yang asli dari sini. Tapi salah satu contohnya yang dari luar itu Meriam Cetbang, itu dia hasil dari pemberian kerajaan Tiongkok kepada Sunan Gunung Jati. Kak, izin bertanya, kapan museum terakhir kali melakukan renovasi atau penambahan properti baru? Museum ini diperbarui pada tanggal 10 Juli tahun 1710 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck, dan diselesaikan pada tanggal 25 Januari pada tahun 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horen. Kak, saya izin bertanya. Tapi sebelumnya nama kakaknya siapa ya? Nama aku Saiful.
Kak Saiful, saya ingin nanya, apa saja upaya mengelola untuk melakukan promosi agar museum ini dikenal? Kalau dari museum ini sih, kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang museum ini, kalian bisa follow Instagram dari museum ini, yaitu Museum Kesejarahan Jakarta. Itu aja sih. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Halo guys, sekian dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4.